Halo, sahabat kesadaran. Di zaman digital ini, kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja. Tapi ironisnya, justru banyak dari kita yang makin merasa terputus dari orang lain, dari alam, bahkan dari diri sendiri. Di tengah notifikasi tanpa henti, scroll yang tiada akhir, dan hidup yang serba instan, kita bertanya, di mana ruang untuk hening? Di mana tempat untuk jiwa kita bernaung? Hari ini, kita akan menyelami dengan tenang, tanpa tergesa, sebuah tema yang mendalam, spiritualitas untuk zaman digital. Bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan bahwa mungkin dalam keheningan yang sederhana, kita bisa kembali pulang. Sebelum kita menyelami tema hari ini, aku mengundangmu dengan penuh cinta. Kalau kamu merasa perjalanan ini sejalan dengan hatimu, berikan like pada video ini, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kita bisa terus berjalan bersama di jalur kesadaran ini. Tetaplah di sini hingga akhir, karena mungkin ada sesuatu yang diam-diam mengetuk hatimu. Bagian 1. Tantangan zaman digital. Teknologi seharusnya jadi alat, tapi ketika kita tak sadar, alat bisa mengambil alih kesadaran. Kita bangun, bukan untuk berdoa, bukan untuk menyapa diri sendiri, melainkan untuk membuka HP, mengecek notifikasi, membandingkan hidup kita dengan feed orang lain. Tanpa sadar kita kehilangan keheningan batin. Zaman digital membawa kecepatan, konektivitas, dan kemudahan, tapi juga tekanan, distraksi, dan pengasingan jiwa. Aktif secara sosial, namun kosong secara batin. Bagian 2. Makna spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Bukan ritual, bukan dogma, bukan baju yang kita kenakan saat beribadah. Spiritualitas adalah kesadaran. Kesadaran akan diri, akan kehidupan, akan sesuatu yang lebih besar dari ego. Ia bukan tentang lari dari dunia, tapi mengalami dunia dengan kehadiran penuh. Dalam momen sederhana, seperti menyeduh teh, mendengarkan musik, memeluk orang tersayang, atau menarik napas, dan menyadarinya sepenuhnya. Bagian 3. Spiritualitas dan digital, musuh atau kawan. Banyak yang menganggap teknologi dan spiritualitas itu berseberangan, padahal sebenarnya teknologi hanya memperbesar apa yang ada dalam diri kita. Jika digunakan dengan sadar, teknologi bisa menjadi jalan untuk memperdalam jiwa. Ada meditasi online, komunitas spiritual digital, konten kontemplatif, semuanya bisa diakses. Jika kita tetap menjadi tuan atas alat kita, kitalah yang memilih, bukan dikendalikan algoritma. Bagian 4. Praktik nyata di kehidupan digital. Bagaimana kita hidup spiritual di dunia digital? Langkah-langkah kecil namun bermakna. Pertama, mulai hari dengan keheningan, tanpa HP. Kedua, batasi waktu layar. Sisihkan waktu khusus untuk diam dan merenung. Ketiga, buat ruang suci digital. Ikuti akun yang memberi pencerahan, bukan sekadar hiburan. Keempat, berbagi kebaikan, bukan perbandingan di media sosial. Kelima, sadari setiap klik. Kenapa aku membuka ini? Untuk apa? Ingat, kamu bukan hanya username, bukan hanya angka follower. Kamu adalah kesadaran yang hidup. Bagian 5. Refleksi, pulang ke dalam. Zaman ini memudahkan kita pergi jauh, tapi juga memudahkan kita untuk pulang ke dalam. Spiritualitas bukan soal keajaiban spektakuler, tapi soal hadir penuh di saat ini. Dari kehadiran lahir keheningan, dari keheningan lahir pengertian, dari pengertian lahir cinta, dan dari cinta lahir kebebasan sejati. Bagian penutup. Sebelum kita berpisah, aku mengundangmu sekali lagi. Kalau video ini berbicara kepada hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar refleksimu di bawah. Klik like untuk mendukung perjalanan ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan narasi kesadaran berikutnya. Jika kamu ingin mendukung lebih jauh, kamu bisa memberikan super thanks di bawah video ini. Dan aku juga mengundangmu bergabung dalam membership, seri kesadaran diri, sebuah ruang belajar dan bertumbuh bersama lebih dalam lagi. Terima kasih telah hadir dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kesadaran.